dengan tante. Dan tante ditemenin sama Arlen, sama Cedric, sama Jesslyn, sama Chelsea, dan juga Joseph. Kita akan sama-sama datang untuk beribadah pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan dengan sukacita. Siap semuanya? Siap. Ya, kita semangat datang memuji Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Yuk semuanya, matanya ditutup, tangannya dilipat, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami datang kembali ke rumah-Mu, memuji-Mu, dan kami mau dengar firman-Mu. Kami mau sungguh-sungguh memuji Tuhan. Pimpin kebaktian ini dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, anak-anak kita bangkit berdiri semuanya yang di rumah. Ya, yuk dengan semangat kita akan nyanyikan kasih Yesus indah-indah, oh indah. Siap ya semuanya ya? Siap. Ya. Dari bunga di padang, oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Sekali lagi, kasih Yesus indah-indah, oh indah, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku, oh Yesusku. oh Yesusku, oh Yesusku.
kita mau mendengarkan firman Tuhan. Setiap yang di rumah juga sama-sama kita mau sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan nyanyikan pujian ini. Biar Roh Kudus yang manis itu, yang membuka hati kita supaya mengajar kita. Ya, yuk sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Roh Kudus yang manis. Apa kabarnya hari ini? Seneng banget Kak Elion di pagi hari ini boleh berbagi tentang cinta kasih Tuhan buat teman-teman semua ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, yuk sama-sama kita mau lipat tangannya, kita mau satukan hati kita, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih karena pada pagi hari ini kami masih boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong Tuhan persiapkan hati kami sehingga kebenaran firman-Mu itu boleh bertumbuh subur dalam hati kami. Kami mau taat dan dengar-dengaran untuk melakukan kebenaran firman-Mu, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan tenang, tidak jalan ke sana ke sini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, kami percaya ada berkat dari setiap firman-Mu yang kami boleh lakukan dan kerjakan Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan mengasihi Tuhan berkata, amin. Sebelum Kak Elion masuk ke cerita yang akan Kak Elion bahas pada pagi hari ini, Kak Elion mau mengingatkan lagi siapakah Daud itu ya. Kita memperkenalkan Daud, guru-guru sekolah minggu memperkenalkan Daud itu pertama kali adalah seorang remaja kecil yang bisa mengalahkan Goliat ya. Dan setelah itu berapa tahun berikutnya Daud menjalin sebuah persahabatan dengan anaknya Raja Saul. Siapakah anak Saul? Yonatan ya. Nah terus
di minggu yang lalu kita mendengar bahwa Daud itu sebenarnya bisa mengambil kesempatan untuk mengalahkan Raja Saul, tetapi tidak dilakukan. Daud tidak membunuh Raja Saul. Karena apa? Karena Daud tahu bahwa Tuhan memilih Raja Saul untuk dia boleh menjadi raja atas bangsa Israel. Dia tidak melakukan itu karena Daud menaruh rasa hormat kepada Raja Saul dan dia takut akan Tuhan ya. Dan di cerita pada hari ini kayak mau menceritakan tentang Daud yang menjadi raja. Kemudian ada juga Mephiboset. Siapakah Mephiboset itu? Penasaran kan siapa Mephiboset? Karena kalau kita mendengar Daud, kita sudah tahu siapakah Daud itu ya. Nah, bagaimanakah ceritanya? Ini dia ceritanya. Yuk sama-sama kita simak ya. Adik-adik, cerita bermula ketika Raja Saul dan juga Yonatan, mereka terpukul kalah oleh bangsa Filistin. Jadi pada waktu pertempuran melawan bangsa Filistin, bangsa Israel tidak cukup kuat untuk mengalahkan mereka. Dan daripada kejadian itu, Raja Saul dan juga Yonatan meninggal. Karena tidak ada yang bisa menggantikan Raja Saul selain daripada Daud, yang juga pada waktu itu telah diurapi oleh Samuel, maka diangkatlah Daud menjadi seorang raja. Ketika Daud diangkat menjadi seorang raja, dia teringat akan janjinya kepada Yonatan yang adalah sahabatnya, di mana dia ingin menunjukkan kebaikan kepada keluarga serta keturunannya. Lalu Daud bertanya kepada penasihatnya, apakah ada orang yang termasuk dalam keluarga Saul yang kepadanya aku akan menunjukkan kebaikan demi seorang Yonatan yang adalah sahabatku? Lalu penasihat dari Daud ini memanggil seorang hamba Saul. Ingat-ingat ya, hambanya Saul yang bernama Ziba. Lalu Daud memanggil Ziba. Setelah Ziba sampai di kerajaan, maka bertanyalah Raja Daud, Ziba, masih adakah orang yang hidup dari keluarga Saul? Karena kepadanya aku akan menunjukkan belas kasihan Tuhan. Lalu menjawablah Ziba, ada tuanku namanya Mephiboset. Dialah putra Yonatan yang lumpuh kedua kakinya. Wow, Ziba yang adalah seorang hamba Saul, bisa-bisanya dia tidak menaruh hormat kepada Mephiboset. Dia menjelaskan detail bagaimana Mephiboset itu adalah seorang yang lumpuh kakinya. Lalu diceritakanlah oleh Mephiboset di mana pada waktu kecil, pada waktu masih tinggal di istana, adalah datang seorang utusan untuk mengumumkan berita bahwa Raja Saul sudah kalah dari bangsa Filistin. Karena ketakutan, perawat dari Mephiboset ini membawa lari Mephiboset. Tetapi karena terburu-buru untuk pergi, Mephiboset terjatuh dan menjadi cacat. Mulai sejak saat itu ketika perawat ini terjatuh bersama dengan Mephiboset, maka dia tidak bisa berjalan lagi. Lalu raja bertanya, di mana dia? Di mana Mephiboset? Lalu Ziba menjelaskan bahwa Mephiboset tinggal di Lodebar. Daud pun mengutus Ziba untuk membawa dan menjemput Mephiboset. Tahu nggak? Ketika Mephiboset tiba di istana, Mephiboset ini ketakutan karena dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Daud kepadanya. Tapi Daud menghampiri Mephiboset dan berkata, jangan takut karena aku akan menunjukkan kebaikan demi ayahmu Yonatan. Lalu Mephiboset sujud ke tanah sambil berkata demikian. Perhatikan ya apa kata Mephiboset ini. Siapakah aku sehingga engkau memperhatikan anjing mati seperti aku? Wow, ada sikap hormat dari Mephiboset. Dia tahu bahwa posisinya bukanlah sebagai seseorang yang kuat. Dia hanyalah seorang yang lemah, yang meminta belas kasihan kepada Raja Daud. Wow. Dan karena melihat hal itu, maka Raja Daud memanggil Ziba dan berkata, aku telah memberikan
mengembalikan, ya ini mestinya mengembalikan, aku telah mengembalikan kepada Mephiboset segala milik Saul dan keluarganya. Kamu dan 15 anak laki-lakimu juga 20 budakmu harus menggarap tanah untuknya dan membawa hasil panen untuk menafkahinya. Tahu nggak kenapa Raja Daud berkata demikian? Karena semua harta dari Raja Saul itu menjadi milik kepunyaan Ziba. Dan karena serakahnya Ziba, dia bisa-bisanya menempatkan Mephiboset yang adalah anak Yonatan ke rumah orang lain di Lodebar itu. Dan karena melihat peristiwa itu, makanya Raja Daud minta supaya dikembalikan semua apa yang dimiliki oleh Raja Saul. Kemudian Raja Daud pun juga berkata demikian, bahwa Mephiboset akan selalu makan di meja raja. Dia akan diperlakukan seperti halnya salah satu dari putra mahkota. Dan sejak hari itu, semua orang yang tinggal di rumah Ziba menjadi pelayan Mephiboset. Mephiboset tinggal di Yerusalem dan selalu makan di meja raja. Demikian belas kasihan dari Raja Daud. Dia memperhatikan sebuah perjanjian yang dia sudah nyatakan kepada sahabatnya, di mana dia akan terus mengasihi dari keluarga Yonatan, dan dilakukan dan juga ditepati janjinya, ya. Luar biasa sekali kan ceritanya, bagaimana Raja Daud dia mengingat-ingat kembali perjanjiannya, yang kemudian dia melakukan tindakan dengan jalan mengembalikan seluruh harta Saul kepada cucunya Saul yang adalah anaknya Yonatan, Mephiboset itu. Jadi dari sini kita belajar ya, bahwa kalau kita sudah berjanji harus ditepati. Ataupun kalau misalnya kita melihat ada orang yang butuh belas kasihan dari kita harus menunjukkan belas kasihan itu kepadanya. Gak boleh setengah-setengah, gak boleh dengan setengah hati, harus seluruhnya. Seperti halnya tadi Raja Daud yang meminta Ziba mengembalikan seluruh harta milik Saul kepada Mephiboset. Untuk ayat hafalannya terambil di dalam 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-21b. Kalian ulangin, 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-21b. Di sana dikatakan demikian. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ayo, dihafalin bareng-bareng ya. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-21b. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Siapa saudara kita? Yang paling dekat saudara kita adalah kakak kita, adik kita. Lebih jauh daripada itu, saudara kita adalah tetangga kita, teman-teman di sekolah, di teman-teman di lingkungan kita. Harus kasih mereka seperti kamu juga mengaku kalau kamu mengasihi Tuhan, ya. Jadi kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu juga harus mengasihi saudaramu. Setelah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yuk sama-sama kita satukan hati kita. Kita mau berdoa, dilipat tangannya lagi, tutup matanya lagi, kita mau berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur karena pribadi Daud boleh memberkati kehidupan kami, di mana Daud boleh mengasihi Mephiboset, Tuhan. Terima kasih karena firman-Mu ini boleh menjadi bekal untuk kami boleh mengasihi saudara kami, orang-orang terdekat dengan kami. Dan terima kasih Tuhan, kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, setelah kita tadi udah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tiba saatnya sebelum akhirnya kita mengakhiri ibadah kita, ibadah online kita yuk sama-sama ditengadakan tangan
tangannya ke atas. Nanti Bapak Gembala, Bapak Pendeta Yusak akan membawakan kita untuk doa berkat ya. Mari anak-anak, setelah kita beribadah kepada Tuhan, kita mau mengarahkan hati kita, mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang penyertaan putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan damai dengan Roh Kudus kiranya terus tinggal menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami terima berkat-Mu dengan penuh rasa syukur. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin.